Saya baru selesai nonton film uh, Itaewon Class, drakor. Menurut saya film yang bagus. Banyak hal yang kita petik dari film tersebut, bukan tentang hanya percintaan, tapi tentang kehidupan, tentang arti, prinsip hidup, tentang apa ya, leadership, dan tentang kesabaran, dan bagaimana memenangkan suatu balas dendam. Kalau kita lihat, kita mulai mungkin dari leadership. Menurut saya luar biasa hikmah dari film tersebut. Bagaimana harusnya kita sebagai seorang leader atau mungkin seorang bos bisa bersikap terhadap tim dengan baik dan mengajarkan tim bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mereka andalkan dan bisa mereka percayai. Di film ini memperlihatkan bahwa seorang yang pendidikannya hanya lulusan SMP, bahkan narapidana, dia mencoba untuk membangun bisnis bar atau F&B lah di Itaewon, daerah di Korea Selatan, di mana dia membangun itu bukan dari orang profesional, tetapi justru orang-orang yang dia ajak dari masa lalunya, yang punya masalah dengan dia selama perjalanan dia untuk setelah dia keluar dari penjara dan ingin membalas dendam. Hal yang saya lihat adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, seorang leader, bukan seorang bos ya, seorang pemimpin, memberikan ruang kepada tim untuk berpendapat, menyampaikan ide seluas-luasnya, dan ide tersebut bisa dijalankan dengan baik. Pada saat seorang pemimpin sudah menyetujui ide atau gagasan dari timnya, dari anak buahnya, maka pada saat ide tersebut berhasil tercapai, maka dia akan memberikan pujian dan kebanggaan kepada timnya tersebut. Sebaliknya, pada saat ide tersebut atau gagasan tersebut gagal di akhir atau di tengah jalan, maka dia tidak akan menyalahkan timnya, tetapi dia akan bertanggung jawab penuh terhadap ide tersebut. Kenapa? Karena ide tersebut bisa jalan atas persetujuan dia. Jadi kalau dia sebagai pemimpin sudah menyetujui ide tersebut, maka kegagalannya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dia. Menurut saya luar biasa tentang tanggung jawab dan memberikan peluang atau kesempatan kepada timnya. Lalu dia juga menunjukkan kepada timnya bagaimana untuk memenangkan atau mencapai tujuan akhir, bahwa mungkin untuk mencapai tujuan akhir atau pencapaian terakhir itu, dia mengajarkan bagaimana untuk mundur selangkah. Bahkan di situ dia menunjukkan dia akhirnya berlutut kepada lawannya, tetapi di situ adalah banyak hikmahnya. Satu adalah dia ingin menyelamatkan timnya, dan kemudian tim ini adalah orang yang akhirnya dia akui, dia sayangi, dan dia cintai.
Yang kedua adalah bagaimana dengan dia mundur selangkah dan berlutut di hadapan lawannya tersebut. Dia sudah punya strategi untuk membalikkan suatu saat atau suatu waktu bahwa musuhnya tersebut, balas dendamnya tersebut akan terbayarkan dengan klimaks, di mana musuhnya akhirnya juga bukan hanya berlutut, bahkan menangis sejadi-jadinya saat dia berlutut. Itu menurut saya victory atau kemenangan yang luar biasa, di mana pada saat dia mundur dan berlutut menunjukkan strategi di depan timnya yang dia percayai, dan juga pada saat musuhnya berlutut dan menangis juga di depan timnya yang juga orang yang dia percayai dan dia cintai. Menurut saya itu adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah pemimpin di tim yang kecil, di tim yang sedang, atau di tim yang besar, baik itu di perusahaan atau di tempat kerja maupun di organisasi. Penting sekali kita menunjukkan profil atau bentuk kepemimpinan tersebut. Karena kadang kita, apalagi di perusahaan tempat kita bekerja, kadang banyak pemimpin yang maunya sukses saja, dan pada saat sukses dia akan mengklaim bahwa itu keberhasilan dia, bukan keberhasilan timnya. Dan dia yang pengen dipuji, bukan tim yang dipuji. Atau sebaliknya, bila gagal maka dia akan menunjuk timnya yang gagal, bahkan menyalahkan, memarahi habis-habisan timnya tersebut kenapa bisa gagal. Dan lebih parah, kadang-kadang seorang leader, seorang pemimpin sering bicara kepada anak buahnya bahwa itu harus berhasil, dan saya tidak mau tahu bagaimana itu berhasil. Pokoknya saya tidak mau tahu bagaimana itu bisa tercapai. Menurut saya itu hal yang konyol ya. Itu bukan seorang leader. Itu mungkin bos. Tapi kalau bos, kamu yang punya perusahaan. Kalau kamu masih bekerja dengan orang dan ditunjuk sebagai pemimpin, kamu bukan bos. Kamu hanya seorang pemimpin, bukan seorang bos. Dan kamu tidak layak mengucapkan kalimat tersebut. Kita seorang leader harusnya tahu bagaimana caranya tim kita untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang ingin kita capai dengan baik. Karena kalau bos tidak mau tahu, menurut saya tim juga tidak akan memberikan effort yang maksimal terhadap pencapaian tersebut. Pelajaran kedua dari film Itaewon Class ini yang dibintangin oleh Park Seo Joon, menurut saya dia berakting dengan sangat baik. Lumayan ganteng orangnya, tinggi, cukup bagus aktingnya. Adalah bagaimana dia mempertahankan prinsip. Dalam hidup kita memang harus punya prinsip, karena kalau kita tidak punya prinsip, kita akan sulit untuk menjadi seseorang dan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tapi memang prinsip ini, mempertahankan prinsip, kita akan membayar mahal. Di film ini, menurut saya dia sangat dididik dengan baik oleh orang tuanya, dan prinsip yang ditanamkan orang tuanya sangat dia pegang dan sangat ditunjukkan oleh orang tuanya, dan orang tuanya bangga dengan prinsip yang dijalankan oleh anaknya seperti yang diajarkan, walaupun mungkin ini berakhir dengan sangat tragis dan menyakitkan. Karena dengan prinsip ini dia akhirnya menjadi narapidana, dan orang tuanya juga meninggal dunia, ayahnya terutama meninggal dunia. Harga yang sangat-sangat dia bayar mahal untuk mempertahankan prinsip tersebut. Tetapi dari sanalah dia menanamkan tekad bahwa tidak apa-apa saya membayar mahal terhadap prinsip tersebut. Tapi dia bertekad bagaimana untuk menjatuhkan
balas dendam terhadap orang yang berusaha menjatuhkan prinsipnya dan membunuh masa depannya dengan menjebloskan dia di dalam penjara. Menurut saya kita harus punya prinsip dalam hidup. Karena kalau kita tidak punya prinsip dalam hidup, kita akan menjadi kacung seorang dan kita akan menjadi penjilat seorang. Kita tidak punya harga diri. Gak apa-apa, kita mungkin tertunda kesuksesan atau keberhasilan, tetapi prinsip tersebut membuat kita bisa menegakkan kepala dan memandang ke depan, tidak menunduk, dan bisa melewati tantangan hidup, bukan hanya menghadapi tapi melewati tantangan hidup dan menatap orang atau menatap masa depan dengan kepala tegak, bukan dengan menunduk atau dengan tidak percaya diri. Jadi kita harus punya prinsip dalam hidup agar kita bisa menjadi seseorang bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Dan itu menurut saya luar biasa, film yang luar biasa. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari film ini adalah tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai dalam semalam, atau dalam satu rencana, atau dalam satu langkah. Keberhasilan itu perlu proses, dan proses itu sangat menyakitkan serta jangka panjang. Saya selalu bilang dulu ke tim saya bahwa keberhasilan itu bukan lari sprint. Tujuan dan keberhasilan itu bisa dicapai dengan maraton. Kita harus benar-benar bisa mengatur tenaga, irama, dan nafas kita agar bisa mencapai tujuan dengan baik sesuai yang kita inginkan. Menurut saya itu kita harus bersabar dan percaya proses. Walaupun kita gagal, ya seperti kata salah satu anggota BTS, Kim Taeyong V, bahwa kalau kita gagal, kalau kita terjatuh, kita hanya bisa bilang it's nothing, no big deal. Selama kita masih punya kaki, punya tangan, punya pikiran, ya kita harus bangkit, kita harus tetap berjalan, dan kita tetap harus maju. Bukan kita menyerah atau menyesali hidup, tapi kita tetap harus fokus bagaimana untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang sudah kita tetapkan dan kita patokkan di hidup kita dan di masa depan kita. Di film ini juga ditunjukkan bagaimana peran utama dia dalam film ini. Dia selalu gagal untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu balas dendam, untuk menjatuhkan lawan atau musuh dia yang menjebloskan dia ke penjara karena dia mempertahankan prinsip tersebut. Gagal berkali-kali gagal, tapi dia tetap bangkit. Dan memang untuk mencapai tujuan kita tidak bisa sendiri. Kita harus punya orang-orang di sekitar kita yang loyal kepada kita, yang support kepada kita, yang sevisi dengan kita, yang sehati dengan kita, sebagai support sistem kita agar tujuan itu bisa dicapai. Dan biasanya orang-orang yang mensupport kita, yang menjadi support sistem kita adalah orang-orang yang memang sejak nol, sejak kita bukan apa-apa, ada di sekitar kita. Dan orang-orang yang bisa kita beri kepercayaan dan kita beri kesempatan untuk mereka bisa bangkit atau memberikan kesempatan hidup melalui kita. Jadi memang kita harus punya support system untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan kalau saya lihat di film ini, orang-orang tangguh di sekitar dia itu bukan lulusan kuliah, bahkan ada narapidana, hanya ada lulusan orang yang tidak percaya diri, bahkan hanya lulusan SMA. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang punya skill unik, yang skill unik.
orang-orang yang punya skill khusus di bidangnya masing-masing. Menurut saya luar biasa timnya ini. Walaupun ada satu tim dia yang memang tanpa diduga ternyata justru adalah putra dari musuhnya, itu pun tetap dia perlakukan dengan baik di timnya, walaupun kemudian di tengah film ini timnya ini berpihak kepada ayahnya dan menjadi musuh dia, baik dalam berkompetisi di perusahaan maupun di kehidupan pribadi. Tapi setidaknya mereka berdua juga menunjukkan sikap dan sifat kesatria menurut saya. Mereka bertarung dengan gentleman dan terus terang mereka berbicara bahwa kamu adalah musuh saya dan saya dengan terhormat dan bangga dan tidak menyesal untuk menjadikan kamu sebagai musuh saya atau rival saya. Menurut saya seperti itu. Dan hal seperti ini dulu saya terapkan waktu saya bekerja. Karena di tempat saya bekerja yang namanya rival atau kompetitor itu selalu ada di sekitar kita, dan jelas garis tegasnya bagi saya adalah jelas bahwa dia adalah rival saya, ada kompetitor saya. Jadi dengan tegas juga saya menyampaikan bahwa kita harus berkompetisi terhadap pasar, dan itu bagus. Kita tidak perlu berhindar atau kita tidak perlu berpura-pura berteman atau baik. Kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah rival, kita adalah musuh, tapi mari kita bersaing dengan sehat di kompetisi ini gitu. Dan yang terakhir, pelajaran dari film ini adalah kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menentukan orang yang akan menemani kita, menjadi teman hidup kita, pendamping kita di masa depan adalah orang yang seperti apa. Yang pertama, apakah kita akan memilih orang yang menjadi cinta pertama kita, yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan, yang paling kita sayangi, tetapi justru dia berada di pihak musuh yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, bersikap netral, bahkan duduk manis bermalas-malasan menunggu kita berhasil untuk membawa dia di kehidupan kita di masa depan, karena dia tahu bahwa kita cinta mati terhadap dia dan kita menyayangi dia seperti apa. Atau kita memilih pilihan kedua, orang yang ada di sekitar kita, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang menjadi support sistem kita nomor satu, orang yang meluangkan waktunya hampir 24 jam untuk kita, orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk kita, orang yang mempertaruhkan apapun untuk kita bisa mencapai tujuan dan visi kita ke depan. Orang yang berjuang habis-habisan, yang selalu di samping kita, menunjukkan bahwa dia peduli, dia support, dan dia akan membukakan jalan bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Walaupun kita belum pada saat itu kita mencintai. Dan di film ini kita diajarkan bagaimana untuk memilih pasangan hidup. Apakah kita memilih orang yang duduk manis bermalas-malasan menanti kehadiran kita untuk menikmati hidup bersama kita sampai akhir hayat kita, atau kita memilih orang di depan mata kita atau di sekeliling kita yang menjadi support sistem kita 100 bahkan 1000% di samping kita atau di depan kita, yang mungkin orang tersebut tidak atau belum kita cintai. Pelajaran hidup yang sangat-sangat bagus di film ini. Jadi menurut saya film ini film yang sangat bagus. Soundtracknya juga bagus. Salah satunya adalah Sweet Night yang dinyanyikan oleh VBTS,
sama ada satu lagi saya lupa, itu bagus. Jadi menurut saya film ini layak ditonton dan kita bisa mengambil hikmah dari film ini untuk kita terapkan di kehidupan kita, baik di dunia kerja maupun di kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang terjadi di kehidupan nyata. Tidak ada hal yang sesuai rencana kita atau sesuai dengan target kita bisa kecapai, dan kita perlu improve terhadap hal tersebut, bahwa kita diajarkan untuk punya banyak rencana dan kita juga harus menjadi orang yang tough, tangguh, dan tidak pernah menyerah sampai tujuan itu bisa tercapai. Itu tentang film. Jadi saya kalau nonton film itu saya akan tahu film itu bagus atau tidak di episode kedua. Episode pertama itu biasanya masih kayak covernya gitu, pengantarnya gitu. Di episode kedua itu mereka sudah menunjukkan ini akan filmnya mau mengarah kemana, dan film ini menurut saya bagus, layak untuk kita tonton. Di samping mungkin ada beberapa hal ya di film ini yang tidak cocok dengan budaya kita, seperti ya biasanya orang Korea suka minum gitu, atau celebrate-nya dengan minum gitu. Tapi menurut saya bukan yang buruk yang kita bisa ambil, tapi justru yang baik-baiknya. Jadi kalau kita menikmatin film itu bukan hanya kita menikmatin saja, tapi juga kita harus bisa mengambil hikmah terhadap film tersebut, agar sekian waktu yang kita buang itu tidak hanya berupa hiburan ya menurut saya, tapi juga ada pelajaran yang bisa kita petik. Dan kalau film bagus, saya bisa menontonnya. Film ini 16 episode. Saya tonton hanya dalam 2 hari. Saya nontonnya maraton. Karena film ini membuat saya cukup penasaran akhirnya seperti apa. Jadi kalau film bagus, biasanya saya akan meluangkan waktu, mendedikasikan waktu untuk menonton tersebut sesuai dengan waktu yang saya sediakan. Begitu. Jadi kalau mau nonton film ini, kalau yang masih kerja ya mungkin jangan dimaratonkan ya, sesuai dengan waktu luang masing-masing. Atau kalau nggak di Sabtu Minggu gitu nontonnya non-stop. Kalau saya sih, karena saya sudah tidak bekerja, saya sedang menikmatin hidup. Jadi kalau filmnya bagus saya akan tonton sesuai bahkan keinginan saya untuk menyelesaikannya. Ada satu film ya, sampai 40-an episode film China gitu. Saya tonton hanya dalam 3 atau 4 hari gitu, non-stop. Ya mungkin saya tidur 3 atau 4 jam gitu, tapi saya lanjut film tersebut sampai selesai. Kadang film itu menurut saya bukan hanya alur ceritanya yang bagus. Saya sangat suka detail terhadap film tersebut. Saya lihat settingnya, saya lihat actionnya, detailnya, proses pengambilan gambarnya. Itu menurut saya akan saya nikmati itu.
bagaimana adegan tersebut diambil, tingkat kesulitannya gitu. Itu kostumnya, efeknya gitu. Itu biasanya saya nikmati dan saya amati gitu. Film yang bagus tentu tidak dibuat dengan tergesa-gesa, karena itu seni ya bagi pelaku dan pembuatnya, sehingga kita yang nonton juga bisa menghargai pembuatan film tersebut dengan menikmati filmnya, bukan hanya alur ceritanya tetapi juga hal-hal di sekeliling yang menunjang alur tersebut, mulai dari kostum, pemainnya, make upnya, settingnya, backgroundnya, soundtracknya. Itu biasanya saya amati dan saya nikmati dengan baik, dengan benar. Begitu mungkin review film yang menurut saya bagus, Itaewon Class yang diperankan oleh Park Seo Joon, 16 episode yang mungkin bisa ditonton oleh siapapun. Saya tidak peduli sih video ini ditonton oleh siapa, tapi setidaknya ini menjadi file lah buat saya di masa hidup saya, di sisa hidup saya, bahwa saya pernah menonton film ini dan mereview film ini dan merekamnya. Mungkin buat keluarga saya nanti suatu saat kalau saya udah meninggal, mereka kangen saya, mereka bisa nonton film ini ya, menonton video saya ini, ingin mendengar suara saya mungkin gitu. Jadi keluarga saya atau support system saya bisa melihat video yang saya rekam ini kalau mereka kangen saya. Saya kebetulan baru selesai mandi keramas. Saya tidak ingin dikeringkan, saya pengen alami saja agar rambut saya tidak kering. Ini juga sudah turun warnanya, tapi saya belum mau cat karena saya pengen ganti warna. Udah bosan dengan warna ini, jadi ya saya harus sedikit sabar lah. Oke, silakan nonton film Itaewon Class. Dan jangan lupa dengarkan soundtracknya Sweet Night dari VBTS. Kira-kira lagu seperti ini. Something tonight I want to. If you is not to be true. Na 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 na. Okay. Bye.